Makanya kata Pangresa Abah, jika ingin urusan lancar, jika ingin urusan mudah, maka permudahlah urusan teman-teman kita. Permudahlah urusan keluarga kita. Permudahlah urusan siapa saja. Sehingga urusan kita akan dipermudah. Wala tu'asiru. Jangan dipersulit. Jangan dibikin pusing. Makanya pada teman-teman, rekan-rekan, siswa-siswi Usama, kita kuliah di Usama sangat dipermudah. Dipermudah oleh Pangresa Abah. Meskipun demikian, kita tetap menjaga kualitas belajar kita. Kita tetap menjaga marwah guru kita. Karena sejatinya, kendati pun kita termasuk kelas takhusus, tetapi bukan berarti kita berleha-leha. Justru sebaliknya, dengan kita ikut kelas Usama, kelas takhusus, kita menjadi pasukan-pasukan khusus yang akan melebihi tingkat semangatnya, motivasinya daripada kelas yang reguler. Meskipun ketika di lapangan siapa saja boleh berlomba-lomba, baik yang reguler ataupun kelas takhusus, berlomba-lomba dalam kesemangatan belajar. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam menunaikan kebaikan. Hadirin wal hadirat, hafidhani wa hafidhakumullah. Sedikit saja mengulas, kilas balik, dan ini sudah pernah disampaikan. Namun kata Pangresa Abah, tidak apa-apa disampaikan lagi. Supaya ada murojaah, ada mudzakarah, ada pengulangan. Karena salah satu native speaker, they said, repetition is the mother of skill. Pengulangan adalah merupakan induk segala ilmu. Oleh karena demikian, izinkan kami mengulas sedikit kilas balik bagaimana sejarah kitab atau buku Fadhailu Syuhur li Talibi Ridha Robil Ghafur. Diriwayatkan langsung dari Pangresa Abah ketika kami duduk bermujalasah di madrasah. Beliau menyampaikan, di Suryalaya ada seseorang yang mengaku anak dapur Suryalaya. Dengan pengakuan tersebut, sejatinya dia tidak melihat bahwa pusat ilmu pengetahuan di Suryalaya adalah Abah Anom. Dan berkata seperti itu seolah-olah dia lebih pintar daripada Abah Anom. Dan ini kata Pangresa Abah disebut su'ul adab. Seorang murid merasa pintar daripada guru mursyidnya, termasuk su'ul adab. Tidak boleh, tidak pantas bagi kita, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin sekalian, orang tersebut, ikhwan tersebut yang mengaku anak dapur Suryalaya, serta-merta ngomong kepada Pangresa Abah Aos, bertanya dengan pertanyaan sebagai berikut. Ang, urang damel kitab yuk. Diterjemahkan ke dalam Indonesia, ang artinya ajengan gaos atau AA. Kita bikin kitab yuk. Pertanyaan orang tersebut. Jawaban Abah Aos, hayu. Mari kita bikin. Abah juga menanyakan, kitab naon atuh? Kitab apa atuh? Apa nama kitabnya yang akan dibikin? Si orang tersebut yang mengaku anak dapur ilmu Suryalaya mengatakan, namanya kitab Fadhailu Syuhur. Dalam hitungan detik, saudara-saudara, Pangresa Abah Aos menyatakan, kalau begitu ditambahkan oleh Aang, bukan Fadhailu Syuhur, tetapi Fadhailu Syuhur li Talibi Ridha Robil Ghafur. Fadhailu Syuhur
keutamaan bulan-bulan hijriyah dalam dimensi sufi, litolibi, untuk mencari keridoan Robil Ghafur, Allah yang Maha Ghafur. Artinya kepada para ikhwan, mohonlah sekali-kali kita ucapkan kitab ini secara sempurna sesuai dengan redaksinya. Fadhailu syuhur litolibi ridho Robil Ghafur. Kendati pun demikian, ketika kita cuma bilang fadhailu syuhur, itu pun tidak apa-apa, tidak menjadi masalah, karena kita sudah ikut keberkahan. Karena fadhailu syuhur ini kitab yang sangat fenomenal, kitab karya Pangresa Abah Aos. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan ceritanya. Setelah Abah Aos mengucapkan, kalau begitu kita bikin kitab Fadhailu Syuhur litolibi ridho Robil Ghafur, jam 9 pagi ngomong di Suryalaya. Siangnya Pangresa Abah Aos langsung ke Sirna Rasa. Dengan hanya bermodal mesin tik Arab, hadirin, dalam kurun waktu 2 bulan 20 hari, kitab Fadhailu Syuhur jadi, rampung, selesai, karya Abah Aos asli, tanpa bantuan satu huruf pun, tanpa bantuan satu titik pun dari orang yang mengatakan anak dapur Suryalaya. Beliau adalah ajangan jajan dari Sukabumi. Tidak ada ikut andil, hadirin. Jadi asli kitab Fadhailu Syuhur ditolibi ridho Robil Ghafur, karangan asli Hadratus Syekh, karangan Pangresa Guru Agung Abah Aos. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Setelah kitab itu jadi, lalu Pangresa Abah Aos datang ke Suryalaya menyerahkan kitab tersebut kepada siapa? Pastilah kepada guru agungnya, Pangresa Abah Anom. Ketika diserahkan, Pangresa Abah Aos jantungnya berdebar-debar. Hanya pada saat itulah, kata Pangresa Abah Aos, menjelaskan, seumur hidup sekali Pangresa Abah Aos bisa mendengar suara detak jantung sendiri. Kenapa? Karena saking gemetarnya, karena saking bergetarnya hati ketika kitab tersebut diserahkan kepada Abah Anom. Kitab itu hanya ditatap, dienteng oleh Abah Anom satu halaman. Lalu hadirin, Abah Anom yang mulia mengatakan, Sugema, Sugema, puas, kapikir dalam kitab iya. Jadi Pangresa Abah Anom menyatakan puas dengan hasil karya Pangresa Abah Aos. Bahkan dilanjutkan dengan kata-kata cetak. Cetak. Artinya kitab ini disuruh dicetak oleh Abah Anom, berarti beliau restu, beliau ridho terhadap keberadaan kitab Fadhailu Syuhur ini. Setelah itu, Pangresa Abah Aos beres dari Pangresa Abah Anom, naik ke lantai atas untuk menemui ajengan jajan. Dikasihkanlah fotokopi. Ajengan jajan bertanya, naon iya? Apa ini? Abah Aos langsung, kitab Fadhailu Syuhur litolibi ridho Robil Ghafur. Ajengan jajan langsung berkata, muncrat ilmu teh tersalah, diangkat jadi wakil talqin. Masya Allah, Masya Allah. Itulah Pangresa Abah Aos sudah terkenal jenius, otaknya sangat religius, otaknya mumpuni di atas kemampuan rata-rata. Karena beliau sudah terkenal dari dulu paling pintar di pesantrennya, paling calakan itu paling jenius di pesantrennya.
Sampai-sampai di Gegempalan, Maparah, Panjalu, sang kiai berkata, "Beak ilmu aang teh ku aos, mangga pindah ke pesantren yang lain." Habis ilmu aang oleh aos, silakan cep aos pindah ke pesantren yang lain. Waktu itu Abaos dipindahkan ke pesantren Cintawana, pesantren khusus hafalan Quran. Jadi beliau menjadi penghafal Quran yang tercepat. Hadirin wal hadirat, kembali kepada cerita kitab Fadhailus Syuhur. Kitab ini karya agung Pangresa Abah Aos. Ajengan Jejen yang mengatakan, anak dapur Suryalaya tidak ikut andil walaupun satu huruf. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kitab ini, kitab Fadhailus Syuhur ditolibi ridho Robil Ghafur, adalah karya asli Pangresa Abah Aos. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Oleh karenanya, kita para pemirsa, hadirin yang selalu aktif di Manaqib, meskipun tidak bisa baca kitab Fadhailus Syuhur, belum mampu untuk membacanya, tetapi dengan ikut kajian-kajian kitab Fadhailus Syuhur yang dilaksanakan di setiap sesi Manaqib, maka dengan sendirinya kita sudah mendapatkan keberkahan, limpahan karomah dari musonib hadal kitab, dari pengarang ini kitab, yakni guru kita semua. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Hadirin, sekarang tepat jam menunjukkan pukul 22.00 alias jam 10 malam tepat. Kiranya tidak panjang dari kami, tidak lebar dari kami, dicukupkan sekian khidmat ilmiah sebagai tabarukan saja pengisi kekosongan. Semoga Bunda Yuni beserta keluarga besar Raudhoh Merah Putih Al-Wahyu beserta kita semua yang hadir di Zoom ini berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selamanya. Dengan berharap ridho Guru Agung Pangresa Abah Aos radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.